أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا تملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله
آتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب يا داود قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب Taib, saudari mufassirah, silakan dibuka surah Ar-Ra'd ayat 10 sampai 13. Ar-Ra'd ayat 10 sampai 13. Silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال
ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. Apa arti dari lafaz wasaribun? Wasaribun dan berjalan. Kemudian mu'aqibatun, terdapat malaikat-malaikat yang bergiliran menjaga. fala maraddalah, maka tidak ada yang dapat menolaknya. yunshi'u, dan Allah menjadikan min khifatih, karena rasa takut kepadanya. Baik. Silakan terangkan apa sababun nuzul dari ayat itu. Dari beberapa ayat yang telah dibaca, ada ayat yang memiliki sababun nuzul. Silakan diterangkan. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah An-Nasa'i dan Al-Bazzar meriwayatkan dari Anas bahwasanya Rasulullah mengutus salah seorang sahabatnya untuk menemui seorang pemuka jahiliyah. Kemudian seorang sahabat tersebut berkata kepada seorang pemuka jahiliyah tersebut, maka seorang pemuka jahiliyah tadi menjawabnya dengan respon, apakah Tuhan yang kamu seru aku itu terbuat dari emas, perak, tembaga atau besi? Kemudian seorang sahabat Rasulullah tadi meninggalkannya dan menemui Rasulullah kembali untuk mengadukan hal tersebut. Setelah itu seorang sahabat Rasulullah tadi menemui kembali seorang pemuka jahiliyah tadi untuk pertemuan yang kedua dan ketiga. Tetapi seorang pemuka jahiliyah tersebut meresponnya dengan hal yang sama, sehingga akhirnya Allah mengirimkan petir untuk menghanguskan tubuh seorang pemuka jahiliyah tersebut. Maka turunlah ayat ini yang berbunyi, wa yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Baik. Sekarang coba terangkan kepada kami apa munasabah atau korelasi antara ayat yang telah dibaca dengan beberapa ayat sebelumnya, dengan penjelasan yang ringkas dan padat. Munasabah dari ayat-ayat berikut ini adalah bahwa pada ayat-ayat sebelumnya diterangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk membuktikan kemukjizatannya sebagai seorang nabi. Terus kemudian pada ayat-ayat berikut ini diterangkan bahwa sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala siapapun manusia yang menyembunyikan ucapannya dan yang berterus terang terhadap ucapannya tersebut, Ya, baik, cukup.
Selanjutnya silahkan ditafsirkan beberapa ayat yang telah dibaca tadi dengan tafsir yang komprehensif tapi padat. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfim bil laili wa saribun bin nahar. Di sini Allah berfirman bahwa sama saja bagi Allah siapa saja di antara kamu, yang siapapun yang menyembunyikan perkataannya maupun yang berterus terang kepadanya, dan kemudian siapapun yang bersembunyi di malam hari dan berjalan pada siang hari. Kemudian pada ayat berikutnya diterangkan bahwa ada malaikat-malaikat yang datang turun ke bumi bergiliran untuk mengawasi atau menjaga manusia, min baini yadayhi, dari depan, wa min khalfihi, maupun dari belakang. Kemudian malaikat tersebut menjaganya atas perintah Allah, yahfazunahu min amrillah. Kemudian innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kemudian potongan ayat berikutnya menjelaskan lagi, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Tetapi apabila Allah menghendaki kepada suatu kaum keburukan, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Kemudian pada potongan ayat berikutnya Allah berfirman, Allah menjelaskan, wa ma lahum min dunihi miwal, dan tidak ada baginya pertolongan maupun perlindungan dari Allah. Artinya tidak ada yang dapat melindunginya kecuali hanya Allah yang dapat melindunginya. Kemudian pada ayat berikutnya dijelaskan, huwallazi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'us sahaba thiqal. Cukup. Baik, coba kita ke pendalaman ya. Pertama secara kebahasaan. Pada lafaz lahu mu'aqibatun di ayat yang kedua ya. Lahu, hu itu namanya apa? Hu. Lafaz apa? Lahu mu'aqibatun, dia isimkah, fi'il atau huruf? Lahu, hunya itu ada melihat ya. Lahu itu kalimat apa? Baik, itu isim dhamir ya. Meskipun ada kaidah mengatakan ad-dhamiru fi ad-dhamir la ya'rifu ad-dhamira illa man lahu dhamir. Dhamir itu adanya di hati, tidak bisa mengetahui dhamir, marji'nya dhamir kecuali orang yang punya hati. Nah, saya tanya, coba diterangkan kepada kami, hu ini kembalinya kemana? Marji'nya dhamir ini kemana? Lahu bagi siapa? Hu-nya ini siapa isinya? Lahu bagi manusia. Bagi manusia ya. Bukan bagi Allah ya. Kalau bagi manusia berarti dia marji'nya ke lafaz apa di situ? Di atasnya. Di atasnya kemana berarti kembalinya? Ke waman jahara. Ya. Atau kemana?
Ya, baik. Selanjutnya pada lafaz innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini seringkali dipakai oleh para penceramah untuk membangkitkan motivasi bahwa kita itu harus usaha sungguh-sungguh, sebab Allah tidak akan merubah nasib kita kecuali kita sendiri yang merubahnya. Ini kira-kira setujukah dengan ungkapan seperti itu? Bahwa segala sesuatu ya tergantung pada kita. Setuju, Ustaz. Setuju ya? Di sana ada namanya faham qadariyah. Qadariyah mengatakan segala sesuatu ya tergantung kita. Mau sukses itu karena kita, tidak sukses karena kita. Mereka menyampingkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang dipakai oleh qadariyah untuk mengatakan bahwa semuanya tergantung pada kita. Kira-kira mufassirah setuju tidak dengan faham qadariyah itu? Iya, setuju, Ustaz. Setuju ya? Baik. Kalau ahlu sunnah wal jamaah itu kan bukan usaha kita penentunya, tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita hanya menjadi sunnatullah atau menjadi alamat ciri-ciri saja. Ya. Maka itu ada ayat yang mirip dengan ini. Coba diterangkan apa sih maksudnya tidak merubah itu, apakah total semua hal ataukah dalam hal apa saja? Apakah mufassirah ada menemukan ayat lain yang searti dengan ini? Ada tidak? Di surah yang lain. Ada? Ketemu tidak? Ayat yang erat sekali dan bahkan mirip sekali dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin ini. Belum menemukan? Belum ya. Ada di surah Al-Anfal ayat 53 ya. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan. Maka makna di sini yang dirubah itu adalah asalnya dari nikmat. Kalau orangnya itu kufur nikmat baru berubah. Tapi kalau selama dia masih iman tidak akan berubah. Itu maksudnya. Jadi bukan total berubah karena usaha kita, bukan. Baik, selanjutnya kaitannya dengan lafaz wa yusabbihur ra'du bihamdihi. Itu guntur bertasbih. Coba terangkan bagaimana sih bentuk tasbihnya guntur itu? Menurut sepengetahuan saya bahwa bentuk tasbihnya guntur itu berupa kilat. Berupa kilat seperti suara guntur, baru ada cahaya kilat disertai suara guntur gemuruh. Jadi kilat itu tasbihnya guntur. Apa sih bedanya kilat sama guntur itu? Kalau kilat itu yang cahaya. Cahayanya. Kalau guntur? Suaranya. Oh ya, baik. Ini ada kalimat yusabbihu bihamdihi ya. Subhanallah wa bihamdihi kalau kita terjemahkan itu kan. Baik, yang terakhir bagian pendalaman di lafaz yahfazunahu min amrillah. Yahfazunahu min amrillah di ayat yang kedua ya. Ini apa yang dimaksud dengan ayat ini? Yahfazunahu min amrillah. Apa pemahaman yang didapat oleh mufassirah? Yahfazunahu min amrillah, bahwa malaikat menjaga manusia karena atas perintah Allah. Malaikat menjaga kita atas perintah Allah. Jadi setiap orang itu ada malaikat penjaganya. Ya. Berapa jumlahnya? Menjaga dari apa? Kalau menurut keterangan ayat di sini, malaikat menjaga manusia dari depan dan dari belakang. Iya betul, itu kan arahnya. Tapi maksudnya menjaga dari apa? Dari mara bahaya kah? Dari apa kah?
Sebelum ke durus ya, saudari mufassirah ada pernah membaca dalam mungkin ilmu tafsir, bagaimana sih metode ideal dalam mentafsirkan ayat Al-Quran itu? Cara paling idealnya itu bagaimana tahapannya? Mentafsir ayat Al-Quran itu bagaimana tahapan idealnya, tahapan yang paling baiknya? Pernah membaca? Belum? Sudah pernah membaca atau belum tentang bagaimana cara ideal menafsirkan Al-Quran? Belum? Oh ya sudah. Ada tafsir Al-Quran, tafsir Al-Quran bil Quran ya. Baru kemudian kalau tidak ada baru tafsir bil hadis, baru kemudian bil athar dan seterusnya itu. Metode idealnya. Baik, yang paling terakhir silakan diterangkan apa durus atau pelajaran yang diambil dari beberapa ayat ini. Dengan singkat padat. Pelajaran yang dapat diambil yaitu bahwasanya Allah tidak akan mengubah keadaan manusia sebelum manusia itu mengubah keadaan dirinya sendiri, maksudnya melalui dengan berusaha, dan untuk hasilnya diserahkan semuanya ke Allah, bertawakal kepada Allah. Ya, hasbuk. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul 'azim. Kami panggil mufassirah yang memiliki nomor peserta PI 315. Mufassirah yang memiliki nomor peserta PI 315 akan menjawab pada paket soal tahfiz D24 dan paket soal tafsir C21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. فمن تاب من بعد
بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب مهين ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فإن تعرض عنهم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم فأعرض عنهم
بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك عنك شيئا فإن جاءوك فاحكم بينهم أو تعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك عنك فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروا عنك وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المفسدين إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المشركين إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المفسدين وأنا من المسلمين وأنا من المسلمين
المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم
سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. Baik, saudari mufassirah, silahkan dibuka dan dibaca Surah Ar-Ra'd ayat 36 sampai 39. Ayat 36 sampai 39. Walladzina atainahumul kitaba. Ya, silakan. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله كل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Ya, cukup. Coba dijawab, apa makna beberapa mufradat berikut ini? Yang pertama al-ahzab, Kelompok-kelompok. kemudian ma'ab, Tempat kembali. selanjutnya hukman arabiyya, Putusan-putusan yang berbahasa Arab, dengan berbahasa Arab. baik, wala waq, di akhir ayat, tidak ada pelindung, dan tidak ada, pelindung atau penjaga. baik, ummul kitab, Inti dari kitab atau Al-Quran. inti dari Kitab. Baik, sekarang coba terangkan kepada kami apa sababun nuzul dari ayat ini. Ada di antara ayat yang tadi dibaca itu memiliki sababun nuzul, ya. Coba terangkan. Pada beberapa ayat ini kami menemukan sababun nuzul yaitu pada ayat 38 yang mana orang-orang musyrik Makkah mereka tidak mempercayai Nabi karena Nabi itu manusia. Mereka menginginkannya bahwa Rasul atau utusan Tuhan itu seharusnya malaikat. Maka diturunkanlah ayat 38 ini. Ya, baik. Selanjutnya coba jelaskan apa munasabah antara ayat-ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Korelasi dan hubungan antara ayat ini dengan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
Amma ba'd. Ayat-ayat mulai dari ayat 36 sampai 39 ini berhubungan atau bermunasabah dengan ayat-ayat sebelumnya, yang mana pada ayat-ayat sebelumnya telah menerangkan tentang pokok-pokok keimanan, baik itu tentang Quran, tentang ciri-ciri orang-orang beriman, lalu sampai tentang balasan Allah bagi orang yang beriman dan kafir. Nah, pada ayat ini dijelaskan, mempertegas bahwa akan di antara orang-orang ahli kitab atau di antara orang-orang yang diturunkan itu akan ada yang menerima dan juga menolak, dan juga penegasan, akan ada penegasan tentang Al-Quran dan Rasul. Ya, baik, sekarang coba ditafsirkan dengan penafsiran yang komprehensif dan padat ya. Mulai dari ayat yang pertama, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina atainahumul kitab yafrahuna bima unzila ilaika minal ahzab may yunkiru ba'dahu. Dan bagi orang-orang yang telah Allah berikan kitab-kitab, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya oleh Allah kepada nabi-nabi dan rasul sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur dan Injil. Di antara mereka ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, mereka akan ada dua golongan. Yang pertama yaitu yafrahuna bima unzila ilaika, yaitu mereka akan menerima atau bergembira dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Dalam ayat lain disebutkan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Lalu pada golongan yang lain akan ada yang minal ahzab may yunkiru ba'dahu, dan pasti juga akan ada yang menolak kedatangan, menolak ajaran Nabi Muhammad pada Al-Quran itu. Lalu qul innama umirtu an a'budallah wa la usyrika bih. Di sini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada mereka, sesungguhnya aku hanya wahai orang-orang kafir, sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Karena mengapa mereka sebelum kedatangan Nabi, mereka masih banyak yang menyekutukan Allah dengan berhala-berhala yang ada, yang mereka buat sendiri. Ini menjadi dasar bahwa Nabi Muhammad, kedatangan Nabi Muhammad untuk mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Hanya kepada Allah lah, ya, di sini dikuatkan ilaihi, hanya kepada Allah. Karena dalam bahasa Arab ketika peletakan kata pada awal itu menunjukkan penguatan pada kalimat itu. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab, hanya kepada Allah aku berdoa atau aku meminta, wa ilaihi ma'ab, dan hanya kepadanya lah tempat kembali atas segala yang telah diperbuat. Ya, baik, cukup. Kita lanjutkan dengan sesi pendalaman di bagian yang paling akhir tadi. Kenapa ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab diartikan hanya kepada Allah
aku menyeru dan hanya kepada Allah aku kembali. Kenapa dimaknai hanya? Karena ilaihi. Iya betul, ilahi. Nah ini penjelasan secara kebahasaannya seperti apa? Dia posisinya di depan, jadi sebelum ada kalau biasanya kan juga ada kalimat yang kata kerja atau subjeknya dulu. Nah, tapi ini didahulukan ilaihinya. Betul. Sekarang istilah hanya itu dalam bahasa Arab apa namanya? Seperti innama itu kan hanya itu. Adatul hasr. Apa? Adatul hasr. Hasr ya, atau qasr ya. Baik. Jadi salah satu adatul qasr atau hasr adalah mendahulukan apa? Ilaihi. Mendahulukan jar majrur atau mendahulukan maf'ul bih banding kata kerjanya. ya. Baik. Kalau contoh lainnya ada nggak yang di surah Al-Fatihah? Iya karena abudu. Ya betul. Ada tahu syahidnya di nazam apa gitu tentang qasr ini? Alfiyah kah atau Imriti kah? Enggak hafal. Ya, wa adawatul qasri illa innama 'atfun wa taqdimun kama taqaddama. Ini namanya taqdim, mendahulukan sesuatu yang biasanya di akhir. Itu punya arti hasr atau qasr ya. Baik. Yang kedua, pada ayat yang pertama ada golongan yang senang, ada golongan yang tidak senang. Golongan yang senang ini siapa? Golongan yang tidak senang ini siapa? Atau bisa menyebutkan person-personnya, individu-individunya. Ketika Al-Quran diturunkan, ada orang-orang Yahudi Nasrani yang senang, ada yang tidak senang. Nah ini yang senang ini siapa? Kok aneh, ada orang Yahudi Nasrani, Al-Quran turun yang jelas-jelas isi ajarannya kebanyakan berbeda, kok senang? Siapa mereka? Ahlul kitab yang senang. Siapa? Ahlul kitab. Irfa' sautak. Dikencangkan, didekatkan. Ahlul kitab. Betul, ahlul kitab. Ahlul kitab itu isinya Yahudi dan Nasrani. Yahudi Nasrani ini apa termasuk kelompok yang senang atau yang tidak senang? Ada yang senang dan ada yang tidak. Nah, yang senang itu siapa-siapa isinya? Ahlul kitab yang senang ketika Al-Quran turun itu siapa-siapa orangnya? Nama-namanya lah. Siapa? Kalau namanya saya pernah dengar salah satu aja, yaitu yang menyelamatkan Nabi ketika mau hijrah, lalu dia memperingatkan ketika melihat tanda-tandanya, lalu nanya kepada yang membawa kafilahnya Nabi, terus karena benar ditanyain ada tanda-tanda kenabian, lalu pendeta itu menyuruh balik. Itu yang saya tahu. Itu kan pendeta Buhairo itu ketika perjalanan dagang. Kalau itu dengan paman Nabi ya. Kalau yang membawa kafilah Nabi itu namanya Abdullah bin Al-Quraiqid. Nah, yang senang itu seperti contohnya An-Najasyi, Abdullah bin Salam, itu senang itu. Kalau mayoritas Yahudi Nasrani tidak senang. Baik, selanjutnya ada pembahasan yang sangat menarik di ayat ini. Pada lafal likulli ajalin kitab, setiap ajal itu ada catatannya sudah ya. Sebenarnya ajal kita ini bisa dirubah atau tidak? Umpama kita sudah ditentukan umurnya 50, bisa tidak berubah itu? Tidak. Kalau tidak, mana dalilnya? Kalau
terkait tadi pada pertanyaan peserta sebelumnya, itu yang misalnya bisa dirubah itu seperti hadis yang silaturahimlah kalian maka niscaya akan memperpanjang umur, itu memperpanjang kebarokahan dalam umur. Itu jadi bukan memperpanjang umurnya tapi memperpanjang, memberikan lebih berkah umurnya. Kualitas, lebih berkualitas ya, lebih berkah itu ya. Baik. Tapi ada nggak yang berpahaman bahwa umur kita itu bisa berubah? Karena memang lafadznya itu kan jelas, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Wa yunsa'alahu fi athari, itu asar itu tidak ditakwili, tidak ada lafaz fi barakati athari gitu kan. Ya baik. Selanjutnya di wa indahu di yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus apa yang Ia kehendaki dan menetapkan. Apa-apa saja yang bisa dihapus, apa-apa saja yang tidak bisa dihapus, yang Allah tetapkan. Para ulama ada perbedaan pendapat di sini, yaitu mayasya wa yuthbit yang bisa dihapus ataupun tidak itu baik itu kesengsaraan atau kebahagiaan. Ada juga yang berpendapat bahwa mayasya wa yuthbit ini terkait dengan ayat yang dinasakh dan mansukh. Baik. Jadi kalau yang Rasul sebutkan bahwa ketika kita dalam kandungan ada 4 itu kan yang Allah perintahkan untuk catat, ada ajal, ada rizki, kemudian ada apa lagi, amal, kemudian as-sa'adah wa syaqawah. Itu kalau 4 ini bisa tidak dirubah? Bisa enggak? Yamhu. Bisa. Bisa, ya? Ketika seseorang itu berusaha dengan lebih, termasuk as-sa'adah wa syaqawah bisa. iya. Mamanya kita sudah dicatat as-sa'adah mamanya. Lalu kemudian Allah rubah menjadi as-syaqawah atau sebaliknya, bisa tidak? Bisa dengan doa dan usaha. Bisa ya. Ya, baik, itu ada pendapat sahabat Ibnu Mas'ud ya, dan juga pendapat ada sahabat Ibnu Mas'ud ya. Baik, silahkan terakhir sampaikan apa yang menjadi pelajaran dari ayat-ayat di atas. Durus mustafadah yang terdapat dalam ayat-ayat ini, yang pertama yaitu ketika kita melakukan suatu kebaikan, kita harus fokus dengan target ya. Jangan memikirkan bagaimana nanti orang pro atau kontra terhadap kita, karena Nabi pun ada yang pro dan kontra, itu sekelas Nabi. Yang kedua, ketika kita mengikuti hawa nafsu atau ketika kita melakukan kejelekan, maka supaya kita ingat bahwa tidak ada pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sehendaknya kita senantiasa berusaha dan jangan berputus asa terhadap nasib, gitu. Maksudnya terhadap takdir yang kita udah kira-kira, takutnya takdirnya jelek gitu. Jadi hendaknya kita selalu berprasangka baik, berusaha, doa serta bertawakal. Ya, baik. Hasbuk. Barakallahu fiik. Shadaqallahul azim.
memanggil mufassirah yang memiliki nomor peserta PI 319. Mufassirah yang memiliki nomor peserta PI 319 akan menjawab pada paket soal tahfiz D26 dan paket soal tafsir C23. Kok ada pudam gitu? Salah. 25. Yang mana? Mufassirah yang memiliki nomor peserta Soalnya PI 319 karena sudah tadi 26. akan menjawab pada paket soal tahfiz D25 dan paket soal tafsir C23. Masa? Diulang lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إن
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين أجرموا صغار سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل
wallahu ghafurur rahim. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا القول فحق علينا قول ربنا فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا
يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو Abadan, ketiga. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم Baik, saudari mufassirah, silahkan dibuka dan dibaca surah Ar-Ra'd ayat 30 sampai 32. Ayat 30 sampai 32. Kadzalika arsalnaka fi ummah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa alaihim alladhi awhayna ilayka wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a afalam yay'asil ladhina amanu أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. Baik, coba sebutkan makna dari mufradat berikut ini. Pertama, matab. Dan kepadanya lah aku bertaubat. Qari'atun. Bencana. Fa'amlaitu. Maka aku menangguhkan, ya. Akhadtuhum. Lalu aku membinasakan mereka. Afalam yai'as. Tidakkah mereka memperhatikan?
Coba terangkan apa sababun nuzul dari ayat ini. Belum tahu Ustaz sabab nuzulnya. Di antara ayat ini ada yang punya sababun nuzul, ada membaca? Belum. Belum ya? Nah, baik. Itu ada di ayat wahum yakfuruna birrahman, di ayat yang pertama berarti dalam soal. Berikutnya silahkan terangkan munasabah atau korelasi antara ayat-ayat ini dengan sebelumnya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak memenuhi perjanjian Allah. Kemudian menjelaskan juga tentang orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW atas dakwah seruannya. Kemudian pada ayat ini Allah menerangkan tentang bahwasanya orang-orang yang Allah utus sebelum Nabi Muhammad juga didustakan oleh kaumnya. Allah. Ya, baik. Selanjutnya silahkan ditafsiri ayat ini dengan penafsiran yang komprehensif dan padat. Silakan. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu 'alaihim. Demikianlah kami mengutus engkau wahai Muhammad pada suatu umat. Qad khalat min qabliha umam. Sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya. Litatlu 'alaihimul ladzi auhayna ilaik, agar dibacakan kepada mereka Al-Quran yang telah kami turunkan kepada engkau. Wahum yakfuruna birrahman, dan mereka mengingkari Allah yang Maha Pengasih. Qul huwa rabbi la ilaha illahu, katakanlah dialah Tuhanku, tiada Tuhan selain Dia, dan hanya kepadanya lah aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah aku bertobat. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta, dan sekiranya ada suatu bacaan, yaitu Al-Quran, yang dibacakan yang dapat menggoncangkan gunung-gunung atau membuat bumi terbelah atau membuat orang yang sudah mati kembali berbicara, itu adalah Al-Quran. Balillahil amru jami'an, segala urusan itu adalah milik Allah. Afalam yai'asil ladina amanu allau yasha'allahu lahadan nas jami'an. Apakah orang-orang yang beriman tidak memperhatikan bahwasanya Allah mampu membuat orang-orang itu beriman, membuat semua orang itu beriman jika Allah menghendakinya. Ya, baik, cukup. Selanjutnya pada sesi pendalaman ada beberapa hal yang ingin saya gali lebih dalam. Pertama, pada ayat yang pertama di ayat 30, alaihi tawakkal, hanya kepadanya saya bertaubat. Taubat itu apa sih pengertiannya, dan apa syarat taubat disebut dengan taubatan nasuha? Taubat
adalah taubat itu adalah berusaha untuk bertobat kepada Allah dengan memperbaiki diri dan tidak mengulangi maksiat yang telah dilakukan. Disebut bertaubat dengan taubatan nasuha itu ada berapa? Agar taubatnya itu sah, ada berapa syaratnya? Berapa? Saya kurang tahu pastinya Ustaz, cuma mungkin ada beberapa yang saya sedikit tahu. Ya, baik. 3 ya. Kalau hubungannya dengan Allah, ada an-nadam, penyesalan. Yang kedua, al-iqla'u 'anil maksiyah, mencabut diri kita dari kemaksiatan. Baru yang ketiga, al-azmu 'ala 'adamil 'aud, yaitu punya tekad bulat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian di situ ada walau anna qur'anan suyirat. Quran, coba didefinisikan Quran itu apa sih definisinya? Yang lengkap, definisi Quran. Quran itu adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada melalui malaikat Jibril dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Menggunakan bahasa Arab sebagai mukjizat, Menggunakan bahasa Arab al-muta'abbadu bitilawati. sebagai mukjizat. Ya, ini perlu Al-Quran didefinisikan dengan komprehensif ya. Kalau jumlah ayat dalam Al-Quran ada berapa? Jumlah ayat 6.666 ayat Ustaz. Berapa? 6.666 ayat. Mufassirah hafal Quran ya, pernah menghitung jumlah ayatnya berapa? Waktu itu perlu diberitahu guru. Bukan 6666 ya, 6236, bukan 6666. Coba nanti dihitung dari fihrisnya 66. Selanjutnya di situ ada hatta ya'tiya wa'dullah. Itu maksudnya janji Allah itu apa? Penaklukan Mekah. Penaklukan Mekah. Fathu Mekah. tahun berapa itu? Saya lupa Ustaz. Tahun 8 Hijriah ya, tahun 8. Selanjutnya Allah menjelaskan di akhir ayat tadi, di ayat terakhir, walaqad istuhzi'a birusulin min qablika. Apa tujuannya Allah menerangkan ayat ini kepada Nabi? Untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menghibur ya. Bahasa Arabnya apa? Tasliyah ya. Dan yang paling terakhir ada juga lafaz wa hum yakfuruna birrahman. Bisa diterangkan apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman itu untuk semua makhluk, sedangkan Ar-Rahim itu untuk orang-orang yang beriman. Allah memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Kenapa bisa berbeda makna? Yang Ar-Rahman itu sangat luas, kemudian Ar-Rahim hanya untuk yang beriman saja. Itu dari sisi ilmu kebahasaan, dari mana diambil itu? Maaf Ustaz, saya belum tahu. Oh, baik, ada kaidah namanya ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Tambahan huruf itu biasanya menunjukkan tambahan makna. Ar-Rahman itu hurufnya lebih banyak daripada Ar-Rahim. Silakan tutup dengan ad-durus al-mustafadah min hadhil ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang dapat kita ambil dari beberapa ayat ini adalah bahwasanya siapa yang ingin menjadi seorang pendakwah harus siap dengan segala macam ujian, baik itu cercaan ataupun celaan dari orang yang kita dakwahi. Karena bahkan Nabi Muhammad dan para rasul sebelumnya pun mengalami hal tersebut. Kemudian jika kita bertemu dengan orang yang berbuat salah, maka kita memberikan waktu, masa tenggang baginya. Barangkali ia dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Al-Quran itu sangatlah agung. Bahkan gunung-gunung pun jika dibacakan Al-Quran dapat terbelah, satu mukjizat yang besar yang mana dengannya kita harus mempelajarinya, berpegang teguh dengan Al-Quran agar kita dapat meraih kejayaan sebagaimana umat-umat terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.